pagi Pak. Selamat pagi Bu. Apa kabar hari ini Pak? Baik Bu, bagaimana dengan Ibu? Ya, kabar saya juga baik. Oh ya, hari ini kita akan melakukan coaching ya Pak. Tapi sebelumnya bolehkah saya berdiskusi dulu dengan Bapak? Boleh Bu, silakan. Ya, oke. Sebentar pada saat kegiatan coaching antar coach dan coacher, saya akan menilai Bapak sesuai dengan rubrik penilaian coaching ya. Apakah sudah sesuai dengan alur cerita atau belum? Terus, apakah Bapak sudah memberikan pertanyaan yang berbobot sesuai dengan masalah yang disampaikan coacher? Kemudian saya akan mendengarkan respon dari coacher apakah sudah sesuai dengan pertanyaan yang Bapak akan tanyakan. Oh iya Pak, jangan lupa sesuaikan dengan prinsip coaching, yaitu rasa percaya diri, melakukan komitmen yang direncanakan, mengembangkan potensi, dan sebelum melakukan coaching, apa boleh saya tanya lagi Pak? Boleh Bu, silakan. Ya, kira-kira potensi apa yang Bapak kembangkan pada coaching kali ini? Ada 3 kompetensi Bu yang ingin saya kembangkan. Yang pertama present atau dengan penuh, yang kedua adalah mendengarkan secara aktif, dan yang terakhir menjadikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Oke, baik Pak. Jadi Bapak mau mengembangkan kompetensi inti coachingnya ya Pak? Ya Bu. Yang terdiri dari kehadiran penuh, Ya. mendengarkan aktif, dan memberikan pertanyaan berbobot. Kompetensi apa lagi yang akan Bapak kembangkan secara spesifik yang ingin diobservasi? Kira-kira ada 2 Bu. Yang pertama adalah mendengarkan secara aktif dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Baik Pak, yang ingin Bapak kembangkan lebih spesifik yaitu mengajukan pertanyaan yang berbobot. Nah, kira-kira indikator ketercapaian Bapak apa ya? Saya ingin coach saya menemukan penyelesaian dengan permasalahan yang mereka hadapi dan menemukan solusi atas jawaban terhadap masalah sendiri. Baik Pak, jadi indikator ketercapaiannya yaitu pada saat coacher menemukan sendiri penyelesaian dari masalah yang sedang dihadapinya ya Pak. Baik, terima kasih Pak. Silakan Bapak melakukan proses coachingnya, dan nanti setelah melakukan proses coaching kita akan berdiskusi lagi ya Pak. Ya Bu. Oke, terima kasih Pak. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak. Apa kabarnya Pak? Baik Bu. Kalau Bu bagaimana? Baik Pak, seperti yang Bapak lihat saat ini saya sedang baik-baik Pak. Ya. Saya senang sekali bertemu dengan Ibu pada siang ini. Kemarin Ibu chat saya, katanya mau berdiskusi sekarang ya. Ada masalah apa Bu? Iya Pak, saya sedang kebingungan ini Pak. Kenapa? Saya bingung bagaimana cara saya menyelesaikan tugas-tugas saya, baik sebagai wali kelas maupun tugas dalam pendidikan guru penggerak. Tapi sekarang juga Ibu Kepala Sekolah masih memberikan tugas tambahan kepada saya Pak. Dan juga masih ada tugas di gereja apabila saya pulang di rumah Pak. Oh, jadi begitu. Bingung bagaimana menyelesaikan tugas-tugas sehingga dapat berjalan dengan baik dan selesaikan dengan tepat waktu. Iya Pak, itu yang menurut saya bingung selama ini. Terus apa Ibu harapkan dari diskusi kita hari ini? Saya berharap Pak, setelah diskusi kita pada hari ini, saya mendapat masukan dan inspirasi dari Bapak dan bagaimana cara saya untuk memanage waktu untuk bisa menyelesaikan tugas-tugas tersebut saya Pak. Kira-kira Ibu, apa saja kendala yang Ibu rasakan dalam masalah ini? Kendala yang saya rasakan adalah kadang-kadang saya sangat merasa capek karena berhadapan dengan berbagai banyak tugas Pak. Akan tetapi saya tidak pernah menyerah dan saya selalu berusaha untuk menyelesaikan tugas-tugas tersebut. Dan juga saya selalu meminta dukungan kepada rekan sekerja dan juga kepada keluarga untuk mengerti keberadaan saya. Syukur beliau semua memberi dukungan dan semangat
kepada saya bahwa segala sesuatu apabila dikerjakan dengan sabar dan tenang pasti akan dapat dilalui dengan baik. Dan juga tak lupa saya selalu menjaga kesehatan saya agar saya mampu melaksanakan tugas-tugas tersebut, Pak. Baik, jadi itu permasalahan ibu. Kemudian selama ini apa yang ibu sudah lakukan sehubungan dengan hubungan ibu? Ya, selama ini saya sudah terbiasa bangun pagi untuk membuat sarapan sebelum ke sekolah. Kemudian di sekolah saya menjalankan tugas saya sebagai wali kelas, terkadang juga menjadi guru piket. Dan pada jam istirahat saya menyelesaikan tugas pendidikan guru penggerak, juga terkadang ada rapat. Kemudian pada jam pulang sekolah kami juga sering melakukan kegiatan ekskul, dan pada minggu ini kami sudah sepakat di sekolah bahwa setelah pulang sekolah kami akan melakukan tugas tambahan, yaitu membenahi sekolah kami karena bulan depan akan diadakan lagi lomba sekolah adiwiyata, Pak. Oh, oke, baik. Jadi ibu sudah menjadwalkan penyelesaian tugas-tugas ibu dengan menceklis tugas yang sudah selesai dan melihat mana tugas yang akan dilakukan, begitu. Nah, jika diberi rating 10 kira-kira kondisi ibu sudah masuk angka berapa? Sepertinya saya baru di angka 5, Pak. Baik. Nah, dalam hal kemampuan ibu meningkatkan kompetensinya, kerinduan ibu mau berada di angka berapa? Saya berharap bisa berada di angka 7,5, Pak. Itu sudah cukup. Baik. Terus apa yang sekarang ada pikiran ibu sehubungan dengan tindakan atau rencana ibu ke depan untuk mencapai angka tinggi itu? Saya akan terus semangat mengerjakan tugas-tugas dan tetap menjaga kesehatan. Dan rencana saya ke depan akan tetap berkolaborasi dan berkomunikasi dengan bertanggung jawab dan juga teman-teman calon guru penggerak untuk meminta pandangan, masukan serta berbagi praktik baik yang selama ini kami sudah sangat solid, dan juga saya senang bisa mendapatkan teman-teman seperti mereka. Oh iya, apakah masih ada rencana lain yang ibu lakukan selain dari ini? Iya, saya juga akan tetap melihat referensi dari sosial media bagaimana cara mengatasi tugas-tugas yang sebanyak itu dan harus dikerjakan kadang dalam waktu bersamaan, Pak. Seperti pada Rukol modul 2.1 pada hari itu setelah jam pulang sekolah ada pembagian kelompok untuk belajar bersama menyelesaikan tugas yang akan dipresentasikan besok. Tetapi besoknya saya mendapat tugas untuk memaparkan budaya positif di depan rekan kerja yang berdurasi minimal 1 jam. Pada saat itu saya berusaha keras belajar dan bisa memaparkan tugas saya di depan teman-teman dengan kerjasama yang baik, dan juga ibu kepala sekolah dan teman-teman saya dapat mengerti, dan mereka boleh memotivasi teman-teman saya yang lain untuk mengikuti calon guru penggerak ke depannya, Pak. Oh, dari rencana itu kira-kira kapan ibu bisa melakukannya? Secepatnya, Pak. Saya berencana besok akan mendapat atau mencari dulu dan melihat cara mengatasi penyelesaian tugas-tugas yang tidak sedikit ini, Pak. Oke, baiklah. Sampai terasa kita sudah di akhir diskusi kita hari ini. Apakah ibu bisa simpulkan dari bincang-bincang kita hari ini? Iya, hari ini saya mendapat semangat baru untuk meningkatkan kompetensi saya dalam menyelesaikan tugas-tugas secara efektif, Pak. Jadi setelah kita berbincang itu bagaimana perasaan ibu?
saya sangat lega Pak. Saya senang berdiskusi dengan Bapak dan tidak bingung lagi. Terima kasih Pak sudah berdiskusi dengan saya. Syukurlah, terima kasih atas perjumpaan kita hari ini. Kiranya pasti hebat ya. Terima kasih kesempatannya Pak. Sampai ketemu di lain waktu. Halo Pak, bagaimana tadi coaching yang sudah Bapak lakukan? Sudah berjalan dengan lancar? Alhamdulillah Bu ya, berjalan dengan lancar. Oke, syukurlah Pak. Nah, setelah melakukan observasi bersama coach tadi, boleh saya menanyakan beberapa hal Pak? Ya, boleh Bu. Ya, pertanyaan pertama saya, apa saja yang sudah Bapak lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan? Ya, waktu melaksanakan proses coaching tadi, saya sudah melakukan sesuai dengan alur kita dengan menanyakan tujuan, identifikasi, aksi, dan tanggung jawab. Kemudian saya juga menggali kompetensi dari rekan jawab untuk menemukan solusi dari permasalahan. Baik Pak. Jadi sudah berhasil melakukan proses coaching dengan alur Tirta, dan sesuai yang saya amati tadi, ada beberapa catatan. Bapak tadi sudah berhasil menyampaikan sesuai alur Tirta, yaitu Bapak sudah menanyakan tujuan coaching, mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi oleh coach, sudah mengarahkan coach untuk memikirkan rencana yang akan dilakukan ke depan, juga sudah mengajak coach untuk menemukan rasa tanggung jawab pada diri coach agar rencana aksi yang akan dilaksanakan dapat berjalan dengan baik. Tadi juga saya mengamati Bapak sudah fokus kepada coach, itu tandanya sudah ada kehadiran penuh. Kemudian Bapak tadi sudah mendengarkan aktif dan sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot dari hasil mendengarkan aktif. Mantap sekali Bapak sudah lakukan proses coaching hari ini. Mudah-mudahan sukses ke depannya dan diberikan kemudahan dalam melaksanakan praktik coaching selanjutnya. Terus untuk kedepannya Pak, kompetensi apa lagi yang ingin Bapak kembangkan berdasarkan proses coaching yang telah dilakukan hari ini? Kompetensi yang ingin saya kembangkan itu, saya harus memahami lebih jauh tentang Tirta supaya coaching yang saya lakukan bersama dengan coaching boleh berjalan dengan lancar. Oke, baik Pak, luar biasa sekali. Bapak ingin mendalami lagi alur kita supaya lebih baik lagi ke depannya. Baik Pak, terima kasih sudah melakukan sesi diskusi kali ini. Terima kasih atas kesempatan dan saya akhiri di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, selamat pagi Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Kabar baik Bu, kalau kabar Ibu bagaimana? Baik juga Bu. Nah, Ibu sebelum kita melakukan coaching, sebagai awal saya akan mengajukan beberapa pertanyaan ya. Pertama, yang akan didiskusikan tentang rubrik penilaian kita hari ini. Jadi pada coaching hari ini, baik coach maupun coachee akan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai dengan alur Tirta atau belum? Kemudian bagaimana Ibu memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coachee, dan juga bagaimana coachee tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan dan quotes-nya. Dan jangan lupa disesuaikan dengan prinsip coaching yang yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Pertanyaan pertama yang akan saya tanyakan adalah kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan pada coaching kali ini? Baik Bu, kompetensi yang akan saya kembangkan yaitu yang pertama adalah present atau kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Ya.
Pertanyaan kedua, kompetensi mana yang akan Ibu kembangkan secara spesifik yang Ibu ingin saya amati? Kompetensi yang ingin saya amati adalah bagaimana mengajukan pertanyaan yang berbobot dan mendengarkan aktif, Bu. Oke, yang terakhir, indikator yang bagaimana yang ingin Ibu capai dalam proses coaching hari ini? Saya ingin coach saya bisa menemukan solusi atas permasalahan dan menemukan langkah-langkah dalam mengatasi masalah. Oke, demikian dulu ya Bu, percakapan pra-observasi kita kali ini. Silakan Ibu melaksanakan proses coaching terhadap coachnya. Baik Bu, terima kasih atas kesempatannya. Oke Bu. Selamat pagi Pak Anton, bagaimana kabar hari ini? Selamat pagi Bu. Baik, kalau Ibu bagaimana? Ya, saya juga kabar baik Pak. Apa ada hal yang bisa saya bantu hari ini Pak? Iya, betul Bu. Saya ini meningkatkan kompetensi atau saya dalam mengelola kelas ini. Baik Pak, bagus sekali. Kira-kira apa tujuan Bapak dalam meningkatkan kompetensi tersebut? Saya ingin meningkatkan kelas yang kondusif. Baik Pak. Apa yang sudah Anda lakukan untuk mencapai tujuan tersebut Pak? Saya sudah mencoba berbagai metode pembelajaran, tetapi belum ada yang benar-benar efektif ini. Kira-kira apa yang menjadi tantangan Bapak dalam mencapai tujuan tersebut? Saya masih kesulitan untuk mengendalikan siswa yang suka berbicara saat berlangsung pembelajaran, dan di dalam kelas juga ada siswa saya yang pasif. Apa yang Bapak butuhkan untuk menciptakan kelas yang kondusif Pak? Kira-kira apa ya Pak? Saya akan membutuhkan strategi untuk mengendalikan siswa yang suka berbicara saat pembelajaran berlangsung. Oke, baik Pak. Mari kita bahas strategi untuk mengendalikan siswa yang suka berbicara saat pembelajaran berlangsung. Nah, pertama-tama kita perlu memahami penyebab siswa suka berbicara saat pembelajaran berlangsung, Pak. Apakah karena mereka tidak memahami materi pelajaran? Apakah karena mereka bosan? Atau apakah karena mereka ingin menarik perhatian? Saya berpikir Bu, karena siswa saya mungkin tidak mengerti materi pelajaran yang saya ajarkan. Oke, baik Pak. Jika demikian, adakah trik atau cara yang bisa Bapak lakukan agar siswa yang Bapak hadapi tidak bosan dan tetap semangat dalam mengikuti pembelajaran di kelas? Ya, saya akan mencoba memberikan penjelasan yang lebih jelas dan menarik kepada siswa. Saya juga bisa menggunakan metode pembelajaran yang lebih bervariasi agar siswa saya boleh memahami. Selain itu Pak, mungkin masih ada cara yang lain yang dapat Bapak atau yang Bapak terpikirkan oleh tentang perilaku siswa yang diam dan hanya mendengarkan pembelajaran. Iya Bu, saya merasa juga perlu memberikan peringatan positif kepada siswa yang tidak berbicara. Saya bisa memberikan pujian atau penghargaan kepada siswa yang diam dan mendengarkan pelajaran. Bagaimana Bapak, apakah Anda sudah melakukan atau sudah memiliki gambaran tentang strategi yang akan Anda lakukan di kelas? Saya sudah memiliki gambaran. Kapan kira-kira Bapak akan memulai melakukan kegiatan tersebut? Ya, saya maunya secepatnya, karena saya tidak sabar lagi untuk menyelesaikan permasalahan
Saya hadapi saat ini. Baiklah, saya rasa kita sudah selesai untuk hari ini, Pak. Silakan Bapak mengimplementasikan strategi tersebut dan beritahu saya hasilnya nanti. Tetap semangat ya, Pak. Iya Bu, terima kasih. Saya akan melakukannya. Bu, selamat siang juga, Bu. Puji Tuhan ya, tadi Ibu sudah melakukan proses coaching dengan OC. Sebelum kita tutup, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan Bu sekaitan dengan proses yang Ibu sudah laksanakan tadi pasca observasi. Yang pertama, apa saja yang Ibu lakukan pada saat coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan? Ya Bu, di proses coaching ini saya melakukan coaching dengan alur Tirta. Menuangkan tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab sehingga alur tersebut sudah bisa menggali coach untuk menceritakan permasalahan dan menemukan solusinya sendiri. Baik Bu, menurut saya sebagai observer, pada proses coaching tadi, Ibu dan coach sudah melakukan dengan baik. Dan juga prosesnya sudah sesuai alur Tirta. Ibu sudah berusaha mengajukan pertanyaan berbobot sehingga coach dapat menemukan solusi atas permasalahannya yang dihadapi. Dan proses coaching yang Ibu laksanakan sudah sesuai dengan prinsip coaching. Pertanyaan terakhir yang ingin saya ajukan Bu, sebelum pertemuan kita tutup adalah kompetensi apa lagi yang Ibu ingin kembangkan berdasarkan hasil coaching yang sudah dilakukan tadi? Kompetensi yang ingin saya kembangkan adalah dengan lebih banyak memahami tentang alur Tirta sehingga kedepannya saya dapat melakukan proses coaching dengan lebih baik lagi. Semoga kedepannya kita dapat melakukan proses coaching ini dengan lebih baik Bu, tetap semangat. Baik Bu, terima kasih atas waktunya Ibu telah memberikan waktunya pada siang hari ini. Terima kasih Bu. Oke Bu. Selamat siang Bu. Selamat siang Pak. Apa kabar hari ini? Baik, puji Tuhan. Kalau Bapak, bagaimana kabarnya Pak? Ya, sampai. Hari ini kita akan melakukan coaching ya. Nah, Ibu sebelum Ibu melakukan coaching ada sedikit yang ingin Bapak bicarakan. Ya, silakan Pak. Ya. Baik. Sebentar pada saat kegiatan coaching antara coach dan coach akan saya amati dan akan saya nilai sesuai dengan penilaian. Apakah sudah sesuai dengan alur Tirta atau belum? Kemudian, apakah Ibu sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coach? Dan nanti saya juga akan mendengarkan respon atau jawaban dari coach. Apakah sudah sesuai dengan pertanyaan yang nantinya Ibu sampaikan? Dan jangan lupa Ibu, sesuai juga dengan prinsip coaching, diantaranya kemitraan, proses kreatif, dan juga memaksimalkan potensi. Mungkin sebelum melakukan coaching, ada sedikit yang akan Bapak tanyakan. Boleh Bu? Boleh Pak, silakan. Jadi di dalam melaksanakan coaching ini, kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan sekali? Ya, kompetensi yang ingin saya kembangkan pada coaching kali ini adalah tentang kompetensi inti coaching seperti kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Oh, jadi kompetensi yang ingin dikembangkan adalah presence atau kehadiran penuh, mendengarkan secara aktif, dan memberikan pertanyaan berbobot. Nah, Bapak juga ingin bertanya ya, kompetensi mana yang akan dikembangkan secara spesifik yang ingin diobservasi? Ya,
kompetensi yang ingin saya kembangkan secara spesifik yaitu mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Jadi ada dua Bu ya yang ingin Ibu kembangkan, yang lebih spesifik yaitu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Nah, kira-kira indikator apa yang Ibu inginkan? Ya, yang saya inginkan coach saya menemukan penyelesaian permasalahannya menurut jawaban dari permasalahan tersebut. Oh iya, jadi indikator tercapainya itu pada saat coach melakukan sendiri penyelesaian dari masalah yang sedang dihadapinya. Ya, Bu. Baik, terima kasih Bu. Silakan Ibu melakukan proses coaching, dan nantinya setelah melakukan proses coaching saya akan tanya-tanya lagi Bu ya. Oke. Silakan melanjutkan ke sini. Oke. Ya, selamat siang Bu. Selamat siang Ibu, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, seperti yang Ibu lihat, saya dalam keadaan baik. Bagaimana dengan kabar Ibu? Saya juga dalam keadaan baik Bu. Sudah lama kita tidak berbincang-bincang Bu. Ada yang bisa saya bantu? Iya Bu, jadi kedatangan saya ke sini saya ingin sharing dengan Ibu. Saya ada salah satu permasalahan terkait salah satu peserta didik saya di kelas yang saya ingin minta saran atau pemecahan masalah untuk masalah ini. Baik Bu, silakan ceritakan permasalahan dengan siswa tersebut. Begini Bu, saya memiliki seorang peserta didik yang saya amati di beberapa pertemuan di kelas kami terlihat kurang aktif dalam proses pembelajaran. Contohnya ketika saya mengajukan pertanyaan, siswa tersebut tidak merespon, begitupun ketika proses diskusi. Baik, jadi Ibu memiliki seorang murid yang tidak menunjukkan keaktifan di dalam proses pembelajaran ya Bu? Iya Bu, seperti itu. Baik Bu, mari kita mulai dengan menetapkan tujuan. Apa harapan Ibu ketika nanti kita selesai melaksanakan coaching ini Bu? Saya berharap setelah praktik coaching ini saya menemukan solusi untuk membantu murid saya meningkatkan partisipasi di dalam proses pembelajaran di kelas. Jadi saya ingin fokus mencari solusinya Bu. Baik Bu, harapan yang sangat mulia. Bisa kita buat tujuan yang lebih spesifik dan terukur, misalnya meningkatkan partisipasi murid dalam diskusi kelas. Bagaimana menurut Ibu? Ya Bu, saya setuju. Bagus. Jadi tujuan kita adalah meningkatkan partisipasi murid dalam diskusi kelas. Sekarang mari kita identifikasi faktor-faktor yang membuat murid tidak aktif. Apa yang menurut Ibu menyebabkan penyebab utama tersebut? Saya merasa beberapa murid tidak percaya diri untuk berbicara karena takut salah dalam memberikan jawaban setiap kegiatan pembelajaran di kelas Bu. Baik, alasan yang pertama karena murid tersebut tidak percaya diri. Mungkin ada alasan lain Bu? Alasan yang lain mungkin juga karena lingkungan kelas yang kurang mendukung interaksi di kelas. Terima kasih atas masukannya. Kita sudah mengidentifikasi dua faktor utama, rasa tidak percaya diri dan lingkungan kelas. Sekarang mari kita susun rencana aksi untuk mengatasi masalah ini Bu. Apa langkah konkret yang bisa kita lakukan untuk menciptakan lingkungan yang lebih mendukung menurut Ibu? Baik Bu, menurut saya kita bisa memulai dengan membuat aturan kelas yang mendorong partisipasi aktif dan menghargai setiap usaha murid. Meskipun mereka salah, kemudian kita juga bisa memberikan umpan balik positif secara konsisten kepada murid
yang mencoba untuk berpartisipasi. Baik, itu langkah yang bagus, Bu. Bagaimana dengan metode pembelajaran? Apakah ada metode yang bisa kita terapkan untuk mendorong partisipasi aktif? Saya juga berpikir untuk mengadakan permainan edukatif yang melibatkan semua murid. Ide yang sangat bagus, Bu. Jadi kita memiliki beberapa rencana aksi. Yang pertama, membuat aturan kelas yang mendukung partisipasi aktif. Yang kedua, memberikan umpan balik positif secara konsisten. Yang ketiga, menggunakan diskusi kelompok kecil. Yang keempat, mengadakan permainan edukatif. Sekarang mari kita tentukan siapa yang akan bertanggung jawab untuk setiap tindakan dalam rencana aksi ini, Bu. Saya bisa bertanggung jawab untuk memberikan umpan balik positif dan mengadakan permainan edukatif ini, Bu. Bagus. Jadi Ibu akan memberikan umpan balik positif serta mengadakan permainan edukatif. Kita juga perlu menentukan cara untuk memantau kemajuan dan mengevaluasi hasil. Bagaimana jika kita melakukan observasi kelas dan diskusi reflektif setiap minggu? Setuju, Bu. Ya, terima kasih atas kerjasamanya. Saya yakin dengan kerjasama dan komitmen kita bisa meningkatkan partisipasi murid dalam proses pembelajaran. Mari kita mulai melaksanakan reaksi aksi ini dan bertemu lagi minggu depan untuk evaluasi, Bu. Terima kasih banyak, Bu, untuk waktu yang telah diberikan kepada saya. Baik, sesi coaching kita hari ini selesai. Selamat bekerja, Bu, dan tetap semangat ya. Terima kasih, Bu. Bapak Ibu, bagaimana coachingnya hari ini? Sudah berjalan dengan lancar? Alhamdulillah, Pak, sudah berjalan dengan baik dan lancar. Alhamdulillah. Nah, setelah melakukan observasi bersama coach tadi, ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan, boleh? Ya, boleh, Pak. Nah, pertanyaan yang pertama, apa saja yang sudah Ibu lakukan pada saat melakukan coaching? Terkait indikator pencapaian yang diingin. Ya, tadi saat melaksanakan post coaching, saya sudah melakukannya sesuai dengan alur tirta, dengan menanyakan tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Kemudian saya juga menggali kompetensi dari rekan tersebut untuk menemukan solusi dan permasalahannya. Baik, jadi Ibu sudah berhasil yang melakukan proses coaching dengan anak kita dan sesuai dengan saya amati tadi ada beberapa catatan. Ibu tadi sudah berhasil menyampaikan sesuai dengan anak kita, yaitu Ibu sudah menanyakan tujuan coaching, ya, mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi oleh coach, sudah menerapkan coaching untuk memikirkan rencana yang akan dilakukan ke depan, juga sudah mengajak coach untuk melakukan rasa tanggung jawab pada diri coach agar rencana aksi akan dilaksanakan dapat berjalan dengan baik. Begitu ya. Tadi juga saya mengamati Ibu tadi sudah fokus kepada coach. Itu tandanya sudah ada present atau kehadiran penuh. Kemudian Ibu tadi sudah mendengarkan secara aktif, luar biasa ya, sudah melakukan dalam proses coaching hari ini. Mudah-mudahan sukses ke depannya dan diberikan kemudahan dalam melaksanakan praktek coaching selanjutnya. Nah, terus untuk ke depannya, Bu, kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan proses coaching yang telah dilakukan hari ini? Yang ingin saya kembangkan ke depan adalah saya ingin mendalami alur
Tirta, harus tirta lagi supaya praktik coaching lebih bagus lagi Pak. Oh baik, Bu, luar biasa sekali. Ibu ini melakukannya lagi untuk kita supaya lebih baik lagi ke depannya, begitu? Baik, terima kasih sudah melakukan sesi tanya jawab hari ini. Terima kasih atas kesempatannya. Dan saya ingin sampai di sini dulu ya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.